Berawal dari cuitan akun Twitter Nahal Tusi, seorang reporter situs Politico.com, yang menyebutkan bahwa pemerintah Amerika Serikat telah memberi visa kepada Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto untuk memasuki Amerika. Dan diperkirakan pada bulan ini Prabowo akan melakukan kunjungan ke Amerika Serikat. Sontak berita ini ramai diperbincangkan di berbagai forum militer tanah air. Sebab seperti kita ketahui, sudah lama Prabowo dilarang untuk memasuki Amerika Serikat karena isu HAM masa lalu. Pada hari Kamis tanggal 8 November 2020 kemarin, dikutip dari situs detik.com, akhirnya teka-teki soal kabar Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mendapat visa masuk Amerika Serikat terjawab sudah. Kemenhan RI lewat juru bicara Danhil Anjar Simanjuntak membenarkan bahwa Prabowo Subianto diundang oleh pemerintah Amerika Serikat melalui Menteri Pertahanan Amerika Serikat Mark Esper untuk berkunjung ke Amerika Serikat pada tanggal 15 sampai 19 Oktober 2020 untuk melanjutkan pembicaraan detail terkait kerjasama bilateral di bidang pertahanan. Tentu ini kabar yang ditunggu-tunggu. Seperti yang kita ketahui, Amerika telah melarang Indonesia lewat Undang-Undang CEETSA membeli alutsista dari Blok Timur. Dan dari kabar terakhir, Indonesia dikabarkan mematuhi kebijakan Amerika Serikat tersebut dengan menunda semua pembelian alutsista dari Blok Timur atau Rusia. Sebagai gantinya, Amerika menawarkan berbagai senjata canggih kepada Indonesia. Berikut ini ada beberapa alutsista buatan Amerika yang dikabarkan diincar dan ditawarkan oleh pihak Amerika Serikat kepada Indonesia. Yang pertama adalah jet tempur F-16 Viper. Jet tempur generasi ke-14 plus ini sudah lama disebutkan dijadikan incaran Indonesia. Kabar terbaru, Indonesia akan membeli sebanyak 24 unit jet tempur canggih buatan Lockheed Martin ini melalui skema pinjaman luar negeri. Yang kedua, jet tempur F-15. Selain F-16 Viper, jet tempur F-15 ini juga disebut-sebut ditawarkan Amerika Serikat kepada Indonesia sebagai pengganti Sukhoi Su-35 yang terancam gagal karena ancaman sanksi dari Amerika Serikat. Yang ketiga adalah jet tempur F-35. Joint Strike Fighter F-35 Lightning II adalah jet tempur generasi kelima yang disebut-sebut sebagai jet tempur paling canggih di dunia. Pada pertemuan dengan Acting Under Secretary of Defense for Policy US Department of Defense James Anderson, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan meminta kepada pihak Amerika jika menganggap Indonesia sebagai mitra strategis bagi Amerika Serikat, Amerika harus mengizinkan Indonesia untuk membeli jet tempur ini. Yang keempat adalah MP-22 Osprey. Pada rilis situs Badan Kerjasama Keamanan Pertahanan, DSCA, Departemen Pertahanan Amerika Serikat, yang menyebutkan mereka telah menyetujui rencana Indonesia membeli 8 pesawat tiltrotor canggih MP-22 Osprey. Yang kelima adalah helikopter angkut kelas berat CH-47 Chinook. Helikopter buatan Boeing ini juga santer disebut-sebut akan diakuisisi oleh Indonesia. Yang keenam adalah pesawat intai maritim P-8 Poseidon tanggal 8 Oktober 2020 kemarin dilansir dari situs antara.com menyebutkan bahwa asisten operasi ASOPS Kepala Staf Angkatan Laut Laksda TNI Didik Sutiono mengatakan TNI Angkatan Laut saat ini membutuhkan pesawat patroli maritim multifungsi yang mempunyai kemampuan anti kapal selam, anti kapal permukaan untuk mendukung tugas pokok TNI Angkatan Laut. Pesawat intai maritim yang memiliki kualifikasi di atas salah satunya adalah P-8 Poseidon. Selain canggih dalam perangkat intai elektronik, sensor, dan radar, pesawat ini juga dapat menjalankan peran tindakan pertempuran karena dibekali berbagai senjata canggih seperti rudal udara ke permukaan AGM-84 Slammer dan rudal anti kapal AGM-84 Harpoon, torpedo MK-54, ranjau laut MK-52, dan juga bisa menebarkan bom di laut. Yang ketujuh, sistem pertahanan udara Patriot, dikutip dari laman Airspace Review yang diterbitkan pada tanggal 3 April 2020 dengan judul NASAM bukan akhir penantian panjang untuk TNI Angkatan Udara. Dalam paragraf terakhir menuliskan bahwa menurut sumber terpercaya, NASAM bukan satu-satunya rudal hanud yang akan memperkuat TNI Angkatan Udara. Kabarnya selain rudal hanud jarak menengah, kelak rudal hanud jarak jauh juga akan mengisi jajaran kekuatan TNI Angkatan Udara. Tentu saja, selain S-400, Patriot bisa jadi kandidat rudal hanud untuk memperkuat pertahanan udara Indonesia. Selain yang disebutkan tadi, masih banyak alutsista canggih buatan Amerika Serikat yang bisa dibeli Indonesia, seperti rudal udara ke udara AIM-120 AMRAAM dan AIM-9X Sidewinder sebagai rudal andalan untuk produk jet tempur buatan Amerika Serikat. Untuk mendapatkan berbagai alutsista canggih tersebut,
tentu perlu dana yang tidak sedikit dan perlu tahapan diplomasi tingkat tinggi yang harus dilakukan oleh Indonesia, terutama untuk meyakinkan negara sekutu Amerika Serikat yang bertetangga dengan Indonesia supaya tidak merasa terancam atau tidak mengganggu keseimbangan kekuatan di kawasan. Indonesia harus bisa meyakinkan negara tetangga yang menjadi sekutu terdekat Amerika Serikat bahwa Indonesia membeli berbagai alutsista canggih dari Amerika Serikat untuk tujuan pertahanan diri, bukan untuk menyerang negara lain. Semoga semuanya bisa cepat terrealisasi. Kita percayakan kepada Kemenhan yang sudah pasti mempunyai rencana jangka panjang dalam memperkuat kekuatan Indonesia sehingga bisa disegani di kawasan. Silahkan jika ada pendapat lain dari sahabat, tuliskan saja di kolom komentar video ini. Jangan lupa klik subscribe untuk berlangganan video terbaru dari channel ini. Sampai berjumpa lagi di video-video menarik lainnya hanya di channel YouTube Sahabat 62.